Rara baru saja pindah ke sebuah kamar kos di pinggiran kota. Kamar itu sederhana, tetapi cukup nyaman untuk ukuran mahasiswa seperti dirinya. Kos itu memiliki 6 kamar dengan 1 lorong panjang di tengah. Dari ke-6 kamar itu, hanya 2 yang berpenghuni, termasuk Rara. Yang satu lagi adalah kamar di sebelahnya, yang penghuninya tidak pernah terlihat. Malam pertama di kamar kos itu, Rara mendengar suara dari kamar sebelah. Suara bisikan dan langkah kaki pelan, seolah-olah seseorang sedang mondar-mandir di dalam kamar. Rara penasaran, tetapi ia mengabaikannya, berpikir itu hanya hal biasa. Keesokan harinya, Rara bertanya pada ibu kos tentang penghuni kamar sebelah. Ibu kos, yang sudah tua dan pendiam, hanya menjawab singkat, penghuninya pendiam, jarang keluar. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan ekspresi ibu kos seolah menyiratkan bahwa Rara tidak perlu tahu lebih banyak. Malam kedua, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, ada suara kursi yang diseret, bisikan-bisikan yang terdengar samar. Rara mencoba mengetuk pintu kamar sebelah, tetapi tidak ada jawaban. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Rasa penasaran semakin besar. Malam ketiga, Rara mendengar suara tangisan. Tangisan itu sangat pelan, hampir seperti seseorang yang mencoba menahannya. Rara keluar dari kamarnya, berdiri di depan pintu kamar sebelah, mendengarkan dengan cermat. Ia mengetuk pintu lagi, tetapi tetap tidak ada respon. Keberanian Rara mencapai puncaknya. Ia mencoba memutar gagang pintu kamar itu. Aneh, pintunya tidak terkunci. Dengan hati-hati, Rara membuka pintu dan melongok ke dalam. Ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada barang-barang penghuni. Kamar itu terlihat sudah lama tidak ditinggali. Rara mulai merasa ketakutan. Saat ia hendak keluar, pandangannya tertuju pada cermin besar di sudut kamar. Di cermin itu, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Wajah perempuan itu pucat, dengan mata yang kosong, menatap lurus ke arahnya. Rara berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kamar itu benar-benar kosong. Ia segera keluar dan menutup pintu dengan keras, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak bisa tidur malam itu, memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Pagi harinya, Rara memberanikan diri bertanya lagi kepada ibu kos tentang kamar sebelah. Ibu kos akhirnya bercerita dengan wajah muram. 5 tahun lalu, ada seorang perempuan yang tinggal di kamar itu. Dia pendiam, tidak banyak bicara dengan penghuni lain. Suatu malam, dia ditemukan tewas di dalam kamar. Tidak ada yang tahu kenapa. Sejak saat itu, kamar itu kosong, tapi terkadang ada yang masih mendengarnya. Rara merasa darahnya membeku. Sejak malam itu, suara-suara dari kamar sebelah semakin sering terdengar. Setiap malam, bisikan, langkah kaki, bahkan tangisan yang semakin jelas, seolah-olah penghuni lama kamar itu tidak pernah pergi. Dan setiap kali Rara melewati pintu kamar itu, ia bisa merasakan mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan, menunggu. Malam-malam berikutnya terasa semakin mencekam bagi Rara. Setiap suara dari kamar sebelah membuat bulu kuduknya meremang. Meski kamar itu sepi dan tak berpenghuni, Rara selalu merasa ada sesuatu di balik dinding tipis yang memisahkan kamarnya dengan kamar sebelah. Pada malam keempat, Rara terbangun tiba-tiba. Kamar kosnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia mengangkat kepalanya dan mendengarkan. Tidak ada suara, semuanya hening. Namun, perasaan tidak enak merayapi tubuhnya. Ia mencoba tidur lagi, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Ketukan. 3 kali, pelan tapi tegas, berasal dari dinding kamar sebelah. Jantung Rara berdebar kencang. Ia berusaha mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya saja, tetapi ketukan itu semakin kencang, semakin nyata. Tidak kuat menahan rasa takut dan penasaran, Rara berdiri dan menuju ke pintu kamar sebelah. Tangan gemetar saat ia meraih gagang pintu.
Pintu itu tidak terkunci, seperti sebelumnya. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu pelan-pelan. Kamar itu masih sama, kosong, gelap, dan dingin. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah kamar, terlihat bayangan samar seorang perempuan duduk membelakangi Rara. Rambut panjangnya tergerai, dan tubuhnya terlihat membungkuk. Perempuan itu tidak bergerak sedikit pun. Rara terdiam di ambang pintu, terlalu takut untuk bergerak atau berkata apa-apa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, perempuan itu berbisik pelan, suaranya serak dan penuh kesedihan, "Kenapa kamu di sini?" Rara ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menatap sosok itu dengan mata yang melebar. Perempuan itu berbalik perlahan, menampakkan wajahnya yang pucat dan hampa, dengan mata yang penuh luka batin. "Kenapa kamu mengambil tempatku?" bisiknya lagi. Lebih keras kali ini, matanya menatap tajam ke arah Rara, penuh dendam dan kesakitan. Rara merasa tubuhnya lemas. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari kamar itu dan menutup pintunya dengan keras. Nafasnya tersengal-sengal saat ia berlari kembali ke kamarnya, mencoba menjauh dari teror yang baru saja ia saksikan. Malam itu, ia mengunci pintunya rapat-rapat, bersembunyi di bawah selimut, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, harapan Rara sia-sia. Ketukan di dinding mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih keras, lebih dekat, seolah-olah suara itu datang dari dalam kamarnya sendiri. Rara menutup telinganya, memohon agar suara itu berhenti. Saat itulah, ia mendengar suara bisikan di belakangnya, tepat di dekat telinganya. "Kau tak akan pernah bisa pergi. Ini tempatku, dan aku akan selalu ada di sini." Rara memutar tubuhnya dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya, hanya kegelapan. Namun, di sudut kamarnya, di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat sosok perempuan itu lagi, tersenyum tipis, dengan tatapan yang menusuk ke dalam jiwanya. Keesokan harinya, Rara tidak membuang waktu. Ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari kos itu tanpa sepatah kata pun. Ketika ibu kos bertanya mengapa ia pergi, Rara hanya menggelengkan kepala. Ia tahu, ibu kos pasti sudah tahu jawabannya. Setelah Rara pergi, kamar kos itu kembali sepi. Kamar sebelahnya juga tetap kosong, tetapi setiap malam, suara ketukan dan bisikan itu masih bisa terdengar oleh penghuni baru yang datang, tanpa mereka sadari bahwa mereka mungkin akan menjadi korban selanjutnya dari penghuni lama kamar sebelah.